Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak Hanif Al-Fadri. Eh, Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Materi yang akan kita presentasikan, yang akan saya presentasikan kali ini adalah eh, strategi-strategi kewirausahaan. Em, Sebentar. Yang saya presentasikan kali ini adalah strategi-strategi kewirausahaan. Dalam sebuah usaha, tentu kita menginginkan usaha kita ini berkembang dan mencapai tujuan yang sudah kita siapkan dari awal. Untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya tujuan ini adalah kesuksesan, usaha yang sukses, usaha yang berhasil. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu, kita membutuhkan strategi dalam usaha kita. Kenapa? Agar kita bisa menjalankan usaha kita dengan mulus atau apa ya istilahnya ya. Strategi ini meminimalisir kesalahan-kesalahan kita sebagai pelaku usaha dalam mengambil eh, kebijakan, keputusan atau dalam menggunakan usaha kita tersebut. Jadi kita butuh strategi. Nah, apa aja strateginya? Masuk ke yang pertama ada pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha itu kita akan bahas bagaimana kita mengelola usaha kita agar bisa survive dan growth. Lalu ada pengelola keuangan, itu mengusahakan dana dimanfaatkan dengan baik, dana yang kita punya dalam usaha itu, bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Lalu ada pemasaran, itu bagaimana produk kita bisa sampai ke konsumen dan bagaimana caranya konsumen bisa mengetahui. Kita akan masuk. Yang pertama kita akan membahas pengelolaan usaha. Nah, dalam pengelolaan usaha ini, hal pertamanya itu harus melakukan perencanaan. Ya, kita harus melakukan perencanaan. Perencanaan ini apa? Perencanaan ini mencakup misi usaha, operasional usaha kita, rincian strategi kita, peluang yang kita raih. Itu adalah bagian dari rencana usaha. Fungsinya, eh, fungsinya apa? Fungsi dari rencana ini adalah dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan suatu usaha. Jadi perencanaan ini kita jadikan sebagai pedoman atau pegangan untuk mencapai keberhasilan manajemen atau pengambilan kebijakan untuk sebuah usaha sebagai pelaku usaha. Nah, biasanya perencanaan ini ada beberapa step atau ada beberapa bentuk lah. Pertama itu maksud usaha itu kan. Jadi sebelum kita menjalankan usaha atau kita akan membuat perencanaannya. Dan hal pertama yang harus kita bahas itu adalah maksud usaha kita ini dibangun. Tujuan usaha kita ini. Kita membangun usaha ini untuk apa sebenarnya? Apakah kita membangun usaha karena punya modal yang berlebih atau kita membentuk usaha karena kita ingin lepas dari rantai kemiskinan atau kita hanya iseng-iseng saja membuat usaha. Jadi kita harus jelas dulu apa tujuan kita sebagai usaha, membuat usaha itu. Apa goal kita? Apa mungkin goalnya tidak selalu tinggi itu.
mungkin step by step, goal pertama kita apa, goal kedua kita apa, ketiga kita apa, keempat kita apa gitu. Jadi kita harus menetapkan goal kita sendiri dalam membangun usaha. Lalu ada rencana. Lalu yang kedua itu adalah rencana finansial yang akan kita gunakan. Jadi kita eh, memiliki modal, kita harus melakukan perencanaan terhadap uang yang kita punya atau uang usaha yang kita punya. Gitu. Kita harus melakukan perencanaan agar uang tersebut atau modal tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi modal kita itu tidak terpakai sia-sia saja. Lalu ada permintaan dana kepada sumber pendanaan. Ya, tentu kita sebagai pelaku usaha, kita membutuhkan modal sebanyak-banyaknya. Namun modal dari kita sendiri itu mungkin terbatas, dan salah satu cara agar bisa mendapatkan modal itu dengan uh, kita meminta kepada sumber pendanaan. Sumber pendanaan itu seperti lembaga keuangan atau bank, atau subsidi pemerintah, atau bahkan ada orang yang ingin menginvestasikan uangnya kepada kita. Jadi kita harus melakukan perencanaan finansial, dan juga perencanaan ini bisa kita gunakan sebagai proposal permintaan dana pada sumber pendanaan. Nah, mungkin orang salah paham tentang modal. Eh, Sebenarnya modal itu tidak selalu berupa uang. Bahkan perencanaan yang sudah didesain sedemikian rupa, didesain didesain serinci mungkin, itu bisa dijadikan sebagai modal. Itu bisa kita jadikan sebagai modal eh, untuk menjalankan sebuah usaha. Oh, terus uangnya bagaimana? Tentu untuk menjalankan usaha kita membutuhkan uang ini segala macam. Tentu, tapi dengan perencanaan ini saja kita bisa mendapatkan uang dari investor, dari bank, atau subsidi pemerintah. Jadi kita bisa memanfaatkan ide-ide kita, gagasan kita, tenaga kita untuk eh, bisa menjalankan sebuah usaha, walaupun mungkin uangnya tidak berasal dari kita. Nah, untuk bisa survive, itu tentu kita harus memiliki sikap pantang menyerah. Ketika usaha kita itu down, kita harus tetap keep up menjalankan usaha agar tidak crash atau tidak collapse usaha kita. Lalu yang terakhir ada strategi penggunaan dana dan pengembalian dana. Seperti yang kita bilang tadi, modal itu tidak selalu berupa uang kita sendiri. Modal bisa berasal dari orang lain. Namun, kita harus membuat perencanaan bagaimana kita menggunakan uang yang diinvestasikan kepada kita dan bagaimana kita mengembalikannya ke orang yang menginvestasikan uang tersebut. Karena itu ketika itu termasuk dalam perencanaan dan sudah didesain serinci mungkin, orang akan semakin yakin untuk menginvestasikan uangnya kepada kita. Jadi orang bisa tahu, oh, pelaku usaha ini punya rencana dengan uang segini, dia akan melakukan ini dan returnnya ke saya itu dalam jangka waktu sekian bulan atau sekian tahun gitu. Ini lumayan nih, dan ketika kerjasamanya kita lanjutkan mungkin ini bisa profit nih untuk saya.
Jadi investor akan berpikir seperti itu, orang lain akan berpikir seperti itu dan akan menanamkan modalnya di usaha kita. Jadi perencanaan ini sangat penting, sangat penting. Yang pertama, eh, penting karena itu akan jadi pedoman saat kita menjalankan usaha. Yang kedua, ini sangat penting untuk mencari dana atau mencari modal untuk menjalankan usaha kita. Nah, strategi penggunaan dana ini juga melibatkan eh, cara pelunasan pinjaman dan juga profit untuk diri kita sendiri. Nah, ketika ingin buat usaha sendiri, kita dituntut untuk lebih kreatif agar bisa menentukan harapan usaha ke depannya dengan cara eh, tentu kita saat melakukan usaha, tentu kita yang paling penting itu pengalaman. Dan kita sebagai usaha kecil tentu belum memiliki pengalaman bagaimana sukses itu yang bagus atau bagaimana usaha yang bagus itu sukses itu di titik apa sih itu kita tidak memiliki pengalaman itu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, bagaimana cara bisa kita berpikir lebih kreatif dalam membuat usaha, itu dengan cara berdiskusi, selalu berdiskusi dengan wirausaha yang sudah lebih dulu sukses daripada kita. Kita bisa berdiskusi, bertanya, atau bahkan sekedar membaca biografinya atau membaca tulisan seorang wirausahaan yang sudah sukses itu termasuk mempelajari bagaimana mindset mereka atau apa sih tujuan sukses itu di titik mana. Lanjut ke pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ada eh, pengelolaan yang mengusahakan sumber dana dan memanfaatkan dana yang diperoleh dan mengendalikan dana tersebut agar usaha kita tidak kolaps atau usaha kita ini tidak bangkrut. Ada dua aspek yang akan kita bahas, yaitu pertama sumber dana atau modal utama kita. Sumber dana ini ada, pertama ada dana internal atau dana intern. Dana internal itu adalah dana dari pemilik usaha sendiri. Nah, sebagai pelaku usaha kita punya dana sekian, itu adalah dana internal. Biasanya dana internal ini berasal dari lembaga atau bisa berupa pinjaman perusahaan atau pribadi kita sendiri. Lalu ada dana cadangan atau dana laba. Dana cadangan ini sifatnya adalah uang yang harus kita tahan. Jadi kita tidak boleh menggunakan dana cadangan ini kecuali saat-saat kita membutuhkannya. Dana cadangan ini berasal dari keuntungan, keuntungan dari usaha kita atau dana laba kita. Keuntungan itu tidak boleh kita gunakan semena-mena. Oh, mungkin ketika kita berpikir, oh ini kan keuntungan, berarti ini udah uang saya, bukan uang usaha perusahaan lagi. Jadi saya bisa menggunakannya dengan sesuka hati saya. Bukan, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Uang laba ini harus kita gunakan di saat-saat yang sangat-sangat kita butuhkan. Contohnya saat usaha kita tidak stabil atau usaha kita eh, terdapat benturan. Nah, kita bisa menggunakan dana laba ini atau dana cadangan ini agar usaha kita tidak bangkrut. Yang ketiga ada dana eksternal. Dana eksternal itu adalah eh, garis besarnya dana eksternal ini adalah dana pinjaman atau subsidi pemerintah atau investasi orang lain. Namun yang perlu kita perhatikan eh, harus ada kejelasan kontrak atau kejelasan kerjasamanya terhadap pihak kedua yang ingin menginvestasikan eh, modalnya ke
ke kita, ke usaha kita. Yang keempat ada dana ventura, itu perusahaan yang besar itu yang memberikan modal untuk pengusaha kecil yang seperti kita. Lalu yang kedua ada aspek yang kedua itu perencanaan penggunaan awal, yaitu biaya yang kita pertimbangkan. Ini untuk biaya awal itu adalah biaya yang kita pertimbangkan mulai dari awal kita mulai usaha. Biasanya kita harus membuat neraca harian, rancangan neraca pendapatan, atau bahkan arus kas atau cash flow. Kita harus membuat itu hal-hal tersebut agar kita bisa tahu kemana arah usaha ini harus kita bawa. Apakah usaha ini sudah stabil, atau usaha ini membutuhkan dana lebih, atau usaha ini sudah kelebihan dana. Jadi kita harus tahu biaya awal kita itu bagaimana dan bagaimana arus keuangan kita itu. Yang kedua ada analisa pulang pokok atau BEP, break even point. Itu sebagai pertimbangan apa yang akan terjadi atau kalkulasi kita terhadap untung dan rugi pada usaha kita. Itu berupa biaya administrasi, gaji karyawan, dana awal kita, asuransi, biaya bangunan, itu termasuk dalam analisa kita. Jadi agar tidak ada penggunaan dana yang berlebihan, kita harus analisis biaya-biaya yang kita butuhkan agar bisa usaha kita itu balik modal, istilah. Tidak memikirkan untung rugi dulu, tapi kita akan memikirkan balik modal terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada pengawasan dan pengendalian dana. Itu dilakukan sejak awal usaha ini dijalankan. Sejak usaha ini menghasilkan produk, itu kita sudah melakukan pengawasan dan pengendalian dana. Proses produksi, distribusi, hingga proses marketing, kita harus mengkontrol dana yang digunakan. Kenapa? Karena pengontrolan dana itu sangat penting agar dana yang ada atau dana kita itu tidak keluar atau tidak digunakan tanpa rencana yang matang atau digunakan secara sia-sia. Kalau hal itu terjadi, perencanaan pada pengelolaan usaha itu menjadi sia-sia saja, karena dana yang harusnya digunakan untuk misalnya untuk marketing malah kita gunakan sebagai dana produksi. Padahal dana produksi ini tidak membutuhkan banyak, tapi karena kita tidak kita kendalikan, jadinya makan banyak. Jadi pengawasan dan pengendalian dana ini sangat penting agar kita tidak keluar dari rencana yang sudah kita bangun dari awal. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu pemasaran. Pemasaran itu adalah bagaimana sebuah produk yang kita hasilkan itu bisa kita distribusikan atau kita pasarkan melalui kegiatan marketing. Gunanya apa? Gunanya untuk menjadikan usaha kita ini sebagai usaha yang jangka panjang dan mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Aspek-aspek hal yang perlu kita perhatikan pada pemasaran yaitu yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan konsumen. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan konsumen atau apa yang diinginkan konsumen. Jadi itu mindset kita itu seperti itu. Bukan apa yang saya butuhkan, tapi apa yang dibutuhkan orang, apa yang diinginkan orang lain.
Kita harus berpikir dengan cara tersebut agar usaha kita ini atau pemasaran kita bisa diterima oleh semua orang. Yang kedua ada produk yang kita hasilkan. Tentu kita harus tahu quality produk kita eh, agar agar kita bisa tahu, karena kita tahu kebutuhan tadi, kita harus tahu juga kualitas produk kita. Contohnya misalnya orang membutuhkan eh, kasur yang nyaman, tentu kita harus mengkontrol produk kita gitu. Oh, kita membuat kasur, apakah kasur kita ini sudah nyaman, apakah tahan lama, apakah eh, desainnya modern gitu. Jadi kita tidak hanya memikirkan apa yang diinginkan orang saja, tapi kita harus memikirkan apa yang dibutuhkan selanjutnya. Selain nyaman, apa lagi? Mungkin eh, dibutuhkan bentuknya atau desainnya yang keren. Terus selain itu apa lagi? Tahan lama. Terus apa lagi? Kita harus mengkontrol produk, quality dari produk kita. Ketiga, lalu kita bisa menentukan harga. Poin ketiga. Harga ini bisa kita tentukan sesuai dengan quality produk kita atau kualitas produk, atau kita bisa menyesuaikannya dengan target market dan wilayah dari market kita. Karena setiap wilayah itu sangat berbeda, eh, harga-harganya itu berbeda. Lalu mungkin kita sebagai pelaku usaha bisa menetapkan seperti ini. Produk saya itu memiliki kualitas kok, jadi saya meletakkan harga di sekian. Tapi ada juga pelaku usaha yang sesuai dengan target market market mereka. Misalnya target marketnya mahasiswa, maka dia akan menetapkan harga sesuai dengan kantong mahasiswa yang notabene mungkin perantau atau eh, anak kurang mampu gitu. Jadi eh, harga yang ditetapkan ini bisa kita sesuaikan dengan wilayah, target market, atau bahkan dengan produk. Yang keempat ada distribusi barang atau biasa itu distribusi produk kita. Itu proses bagaimana produk kita itu bisa berada di pasar, di pasaran. Yang kelima ada promosi. Promosi ini pada zaman sekarang itu paling gampang karena pada zaman sekarang promosi bisa dilakukan melalui media sosial. Nah, media sosial kan kita seperti yang kita tahu ya, media sosial itu sangat cepat sekali perkembangannya. Berita yang terjadi tadi pagi bisa diketahui seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Jadi media sosial itu adalah media promosi yang paling efektif lah untuk di zaman ini. Selain itu, media sosial bisa menjadi link kita ke konsumen. Di media sosial sangat mudah untuk mendapatkan feedback dari konsumen, dari pelanggan kita itu sangat mudah mendapatkan feedbacknya. Apakah produk kita ini memuaskan, apakah produk ini ada kekurangan, kita sangat mudah untuk mendapatkan feedback di media sosial. Jadi media sosial itu bisa dijadikan eh, link sebagai pelaku usaha ke konsumennya atau bahkan ke pelaku usaha yang lain. Itu kita butuh strategi pemasaran. Nah, itu adalah aspek-aspek atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam marketing. Nah, ada banyak aspek atau banyak untuk membutuhkan strategi pemasaran. Itu strategi pemasaran itu adalah cara mana yang cocok dengan usaha kita. Nah, kita perhatikan pertama ada perencanaan pemasaran atau perencanaan marketing. Untuk perencanaan marketing itu hal pertama yang kita butuhkan adalah menentukan kebutuhan konsumen. Dengan cara apa? Itu riset pasar. Kita riset dulu. Eh, untuk mahasiswa itu cocoknya di sini. Untuk ibu-ibu itu cocoknya di sini. Untuk masyarakat di daerah ini cocoknya di sini. Untuk masyarakat daerah sini cocoknya kayak produk ini gitu. Jadi kita harus
melakukan riset pasar dulu gitu, untuk menentukan barang yang kita butuhkan. Selain untuk menentukan produk yang akan kita bikin, riset pasar juga bisa menentukan target market kita. Kita bisa tahu daerah sini target market yang bagus itu mungkin mahasiswa gitu kan. Nah, jadi kita bisa memilih pasar kita sendiri, memilih market kita sendiri. Kita bisa mengsegmentasikan pasar kita. Di sini segmennya mahasiswa, sini segmennya pekerja, di sini segmennya buruh. Jadi kita bisa pasar yang ingin kita lakukan di sekitar mahasiswa saja. Lalu strategi pasar pada persaingan itu sangat sangat penting. Yang melakukan usaha itu tidak kita saja, yang ingin berubah itu tidak kita saja, tentu banyak orang lain. Dan sebagai pelaku usaha lain itu adalah persaingan, pesaing. Jadi kita membutuhkan strategi pasar, bagaimana kita bisa survive dan kita bisa bersaing dengan orang lain. Tentu persaingan itu harus fair, tidak boleh persaingan black campaign atau persaingan yang toxic, itu jangan ya. Lalu yang terakhir ada pemilihan pola marketing. Pola marketing itu eh, kita harus disesuaikan dengan eh, jenis usaha yang kita jalankan gitu, atau dengan pribadi kita sendiri, apakah cocok dengan usaha kita apa tidak. Nah, yang kedua dari strategi pemasaran adalah mix marketing, yaitu membaurkan berbagai pola marketing. Ya, mix marketing itu kita menggabungkan kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen, yaitu, dan kita menggabungkan kebutuhan atau keinginan konsumen, terus eh, produk yang kita hasilkan, eh, marketing price atau harga yang kita tetapkan pada produk kita, distribusi produk, bahkan promosi, itu kita gabungkan menjadi satu pola marketing. Lalu yang ketiga ada kiat pemasaran, atau ini untuk usaha baru. Nah, kiat pemasaran itu kita bisa mencari peluang terbesar, peluang pasar yang sangat besar. Kan tadi kita melakukan riset pasar. Nah, dari riset pasar tersebut kita bisa menentukan eh, peluang yang cukup. Peluang di sini udah banyak pelaku usahanya, mungkin peluangnya semakin kecil. Ini nih nggak banyak pelaku usaha, kita juga punya ide, kita bisa melakukan ini bla 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 segala macam. Target market kita juga cocok, persaingan nggak ada, peluangnya makin tinggi dong. Lalu barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu termasuk dalam kiat pemasaran, karena ketika kita telah menentukan segmen pasar kita, kita telah menentukan target market kita, tentu kita harus paham dengan barang apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Terakhir, sebagai wirausahaan, kita tidak boleh gampang menyerah ketika usaha kita itu ketidakstabilan. Kita harus berusaha bagaimana keluar dari situasi tersebut. Dan ya, sikap pantang menyerah itu sangat dibutuhkan. Kita harus tahan banting. Saat kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Agar usaha kita ini sampai ke pintu kesuksesan. Mungkin itu saja dari saya. Sebagai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.